Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didenta Kurniatasya, NIM B03219015. Nah, di sini saya akan sedikit mereview sebuah drama berjudul It's Okay to Not Be Okay. Drama ini tayang pada tahun 2020 atau 1 tahun yang lalu. Nah, sekilas tentang drama It's Okay to Not Be Okay ini, pada intinya ada 3 tokoh utama penting dalam drama ini. Yang pertama yaitu Ko Mun Young. Ko Mun Young ini seorang perempuan yang menderita ASPD atau Antisocial Personality Disorder. Ko Mun Young ini berasal dari keluarga yang berkecukupan atau bisa dibilang kaya, sebab ayahnya ini seorang arsitek dan ibunya penulis novel terkenal. Singkat cerita, untuk hadiah kelahiran Ko Mun Young, ayahnya membangun sebuah kastel atau kuil di tengah hutan agar ibunya bisa menulis novel dengan lancar dan tenang. Ibunya Ko Mun Young pun seperti itu, jadi dia Ko Mun Young ini dididik sama ibunya yang bisa dikatakan memiliki Antisocial Personality Disorder (ASPD) dan juga seorang psikopat, sehingga Ko Mun Young ini dari kecil tumbuh menjadi anak yang kurang bisa memahami emosinya sendiri, yang mungkin juga hal tersebut bisa berasal dari genetik atau turunan dari ibunya yang juga seorang ASPD (Antisocial Personality Disorder). Tokoh selanjutnya yaitu Mon Gang Tae. Nah, Mon Gang Tae ini seorang laki-laki yang mempunyai kakak bernama Mon Sang Tae, dimana kakaknya ini seorang autis dan dia seumur hidup dari kecil ini merawat kakaknya yang autis karena ketika mereka masih kecil ibunya ini meninggal. Sampai akhirnya Mon Gang Tae memutuskan untuk menjadi seorang perawat di rumah sakit jiwa agar dia sendiri juga bisa menyembuhkan kakaknya atau membantu menerapi kakaknya yang seorang autis ini. Nah, sampai akhirnya ketiga orang ini ketemulah Ko Mun Young, Mon Gang Tae, Mon Sang Tae. Dan mereka bertiga ini sama-sama punya banyak masa lalu yang kelam atau kurang menyenangkan dan belum bisa menghadapi serta menemukan cara untuk menyelesaikan masalah di masa lalunya ini. Dan mamanya Mon Gang Tae dan Mon Sang Tae ini meninggalnya tanpa penyebab yang jelas, kayak siapa yang ngebunuh. Sedangkan Ko Mun Young ini ibunya jahat banget sampai papanya Ko Mun Young ini ngebunuh ibunya sendiri, dan ini disaksikan oleh Ko Mun Young yang dikira orang tuanya itu Ko Mun Young tidak tahu, tapi ternyata Ko Mun Young ini menyaksikan sendiri papanya membunuh ibunya. Dan setelah papanya membunuh ibunya Ko Mun Young ini, papanya ini masuk ke rumah sakit jiwa dan hampir ngebunuh Ko Mun Young juga waktu yang di rumah sakit itu. Jadi drama It's Okay to Not Be Okay ini gak hanya bercerita tentang kisah cinta yang romantis aja, tapi mengisahkan dan menggambarkan sisi manusia yang jarang diangkat. Dan drama ini mengisahkan tentang perjalanan orang-orang melalui emotional healing atas trauma-trauma yang pernah mereka alami. Nah, seperti Ko Mun Young ini yang menderita ASPD atau Antisocial Personality Disorder, yang dia itu tidak bisa mengontrol atau memahami emosinya sendiri. Jadi dia tuh bisa meluapkan emosinya sewaktu-waktu sesuai keadaan hatinya atau perasaan hatinya, sampai akhirnya si Mon Gang Tae ini yang seorang perawat di rumah sakit jiwa ini memberikan salah satu cara kepada Ko Mun Young untuk memahami emosinya. Ketika dia akan marah, maka Mon Gang Tae ini menyarankan Ko Mun Young untuk melakukan tepuk kupu-kupu seperti ini agar bisa menenangkan emosinya, agar dia Ko Mun Young ini tidak jadi ingin meluapkan emosinya seperti itu. Sedangkan Mon Sang Tae ini memiliki trauma dengan rambutnya. Dia tidak akan membiarkan seorang pun atau siapapun untuk boleh memegang rambutnya.
Sampai ketika Monsangte mau potong rambut pun, yang memotong rambutnya Monsangte ini Mongangte, karena Monsangte sama sekali nggak mau rambutnya ini dipegang sama siapapun karena dia memiliki trauma di masa lalu dengan rambut itu. Sampai suatu cerita akhirnya waktu Monsangte ini mau ikut fans gitu, minta tanda tangan dari penulis Komunyong ini, ada seorang bapak yang menarik rambutnya. Nah, disitulah Monsangte ini langsung menjadi-jadi, dia jadi ketakutan, teriak-teriak, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Di sini Mongangte sebagai adiknya yang juga seorang perawat ini kemudian langsung berlari ke Monsangte dan menutup diri Monsangte, karena Monsangte ini ketika dia emosinya sedang tidak stabil karena dia juga seorang autis, dia harus menutup dirinya. Jadi dia itu harus ditutup untuk menenangkan dirinya sendiri. Berkebalikan dengan Komunyong, si Mongangte ini sangat pandai untuk mengatur emosinya, mengontrol emosinya, karena dari kecil Mongangte ini dituntut oleh ibunya untuk menjaga Sangte, kakaknya yang seorang autis ini. Jadi Mongangte ini tidak pernah merasakan menjadi dirinya sendiri, karena dia tuh selalu merasa menjadi pelindung untuk Monsangte. Sampai akhirnya Mongangte ini bertemu dengan Komunyong yang mereka memiliki berkebalikan, yang Komunyong ini tidak bisa menahan emosinya, sedangkan Mongangte ini pintar menahan emosinya, dan mereka akhirnya bertemu, saling mengisi kekurangan dari masing-masing dan saling mendukung kelebihan dari masing-masing. Nah, yang terakhir seperti judulnya, It's Okay to Not Be Okay, yang berartinya it's fine, tidak masalah. Namanya juga kehidupan, tidak mungkin kita selamanya akan menjadi positif terus, atau kehidupan ini akan mulus seperti yang kita inginkan tanpa ada halangan, cobaan, rintangan dalam hidup ini. Jadi kita sebaiknya mulai mengakui saja untuk it's okay untuk menjadi baik-baik saja, it's okay untuk menjadi yang berbeda, karena meskipun kita berbeda, kita pasti memiliki suatu kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, dari drama ini pun kita bisa belajar banyak cara untuk bersyukur, kayak yang Komunyong sebenarnya dia terlihat sangat berani, padahal sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam dia itu merasa kesepian, dia itu merasa takut. Sedangkan Mongangte yang dia ini terlihat selalu baik-baik saja, padahal sebenarnya dia itu tidak baik-baik saja. Dia itu menahan selama ini, tidak bisa meluapkan emosinya, tidak bisa berekspresi sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan dirinya. Dia tuh selalu menutup semuanya dan mencoba untuk terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Semoga bisa diambil hikmah dari review drama It's Okay to Not Be Okay ini. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.